Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Siti Nurhamidah, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP kelas 8 semester 1. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah pada pertemuan pertama. Setelah belajar, kalian dapat menceritakan Daulah Umayyah di Damaskus. Kalian bisa menceritakan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah Damaskus. Kalian juga dapat menyebutkan beberapa perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah. Apa yang kalian ketahui tentang Daulah Umayyah? Daulah Umayyah di Damaskus berdiri pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Berdiri selama 90 tahun. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Damaskus sekarang adalah ibu kota negara Suriah. Khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Di samping itu, ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Muawiyah meninggal dunia pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab al-Shagir. Khalifah kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun pada tahun 681 Masehi. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Ia kemudian mengirim surat kepada gubernur Madinah memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk kecuali Husain bin Ali dan Abdullah ibnu Zubair. Bersamaan dengan itu, Syiah pendukung Ali melakukan konsolidasi atau penggabungan kekuatan kembali. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Husain bin Ali pada tahun 680 Masehi. Ia pindah dari Mekah ke Kufah atas permintaan golongan Syiah yang ada di Irak. Umat Islam di daerah ini tidak mengakui Yazid. Mereka mengangkat Husain sebagai khalifah. Dalam pertempuran yang tidak seimbang di Karbala, sebuah daerah di dekat Kufah, tentara Husain kalah dan Husain sendiri mati terbunuh. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Damaskus, sedangkan tubuhnya dikubur di Karbala.
Yazid meninggal pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi dalam usia 38 tahun, dan masa pemerintahannya ialah 3 tahun dan 6 bulan. Khalifah ketiga Bani Umayyah adalah Muawiyah ibnu Yazid. Muawiyah bin Yazid menjabat sebagai khalifah pada tahun 683 sampai dengan 684 Masehi dalam usia 23 tahun. Dia seorang yang berwatak lembut. Dalam pemerintahannya terjadi masa krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antar suku di antara orang-orang Arab sendiri. Ia memerintah hanya selama 6 bulan. Khalifah keempat, Marwan ibnu Al-Hakam, sebelum menjabat sebagai penasehat Khalifah Utsman bin Affan, ia berhasil memperoleh dukungan dari sebagian orang Syria dengan cara menyuap dan memberikan berbagai hak kepada masing-masing kepala suku. Untuk mengukuhkan jabatan khalifah yang dipegangnya, maka Marwan sengaja mengawini janda Khalifah Yazid, Ummu Khalid. Selama masa pemerintahannya tidak meninggalkan jejak yang penting bagi perkembangan sejarah Islam. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan masa pemerintahannya selama 9 bulan 18 hari. Khalifah kelima adalah Abdul Malik ibnu Marwan. Abdul Malik ibnu Marwan dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Di bawah kekuasaan Abdul Malik, kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Ia terpandang sebagai khalifah yang perkasa dan negarawan yang cakap, dan berhasil memulihkan kembali kesatuan dunia Islam dari para pemberontak. Sehingga pada masa pemerintahan selanjutnya, di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Daulah Bani Umayyah dapat mencapai puncak kejayaannya. Ia meninggal pada tahun 705 Masehi dalam usia yang ke-60. Ia meninggalkan karya-karya terbesar di dalam sejarah Islam. Masa pemerintahannya berlangsung selama 21 tahun 8 bulan. Dalam masa pemerintahannya, ia menghadapi sengketa dengan Abdullah ibnu Zubair. Khalifah keenam adalah Al-Walid ibnu Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid ibnu Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya. Tercatat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah barat dari benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Perluasan wilayah kekuasaan Islam juga sampai ke Andalusia, Spanyol, di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad. Perjuangan Panglima Tariq bin Ziyad mencapai kemenangan, sehingga dapat menguasai kota Cordova, Granada, dan Toledo. Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Walid juga melakukan pembangunan besar-besaran selama masa pemerintahannya. Untuk kemakmuran rakyatnya, Khalifah Walid ibnu Malik meninggalkan nama yang sangat harum dalam sejarah Daulah Bani Umayyah dan merupakan puncak kebesaran daulah tersebut. Khalifah ketujuh adalah Sulaiman ibnu Abdul Malik. Sulaiman ibnu Abdul Malik menjadi khalifah pada usia 42 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Ia tidak memiliki kepribadian yang kuat, sehingga
mudah dipengaruhi penasehat-penasehat di sekitar dirinya. Menjelang saat terakhir pemerintahannya, barulah ia memanggil gubernur wilayah Hijaz, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian diangkat menjadi penasehatnya dengan memegang jabatan wazir besar. Hasratnya untuk memperoleh nama baik dengan menaklukkan ibu kota Konstantinopel gagal. Satu-satunya jasa yang dapat dikenangnya dari masa pemerintahannya ialah menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Jami'ul Umawi yang dikenal megah dan agung di Damaskus. Khalifah ke-8 adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal adil dan sederhana. Ia ingin mengembalikan corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Umar meninggalkan semua kemegahan dunia yang selalu ditunjukkan oleh orang Bani Umayyah. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, ia menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ini berarti bahwa prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, ia berhasil menjalin hubungan baik dengan Syiah. Ia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kedudukan mawali, orang Islam yang bukan dari Arab, disejajarkan dengan Muslim Arab. Pemerintahannya membuka suatu pertanda yang membahagiakan bagi rakyat. Ketakwaan dan kesalehannya patut menjadi teladan. Ia selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ia meninggal pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun dan dimakamkan di Deir Simon. Khalifah ke-9 adalah Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik adalah seorang penguasa yang sangat cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian, pada zamannya berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etnik politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid. Pemerintahan Yazid yang singkat itu hanya mempercepat proses kehancuran Bani Umayyah. Pada waktu pemerintahan inilah propaganda bagi keturunan Bani Abbas mulai dilancarkan secara aktif. Dia wafat pada usia 40 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun 1 bulan. Khalifah ke-10 adalah Hisam bin Abdul Malik. Hisam bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah pada usia ke-35 tahun. Ia terkenal negarawan yang cakap dan ahli strategi militer. Pada masa pemerintahannya, muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius dalam perkembangan selanjutnya. Kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti baru, yaitu Bani Abbas. Pemerintahan Hisham yang lunak dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran. Tetapi semua kebajikannya tidak bisa membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Karena gerakan oposisi terlalu kuat, sehingga khalifah tidak mampu mematahkannya. Meskipun demikian, pada masa pemerintahan Khalifah Hisam, kebudayaan dan kesusastraan Arab serta lalu lintas dagang mengalami kemajuan. 2 tahun sesudah penaklukan ke Pulau Sisilia, Pulau Sisilia pada tahun 743 Masehi, ia wafat dalam usia 55 tahun.
Masa pemerintahannya berlangsung selama 19 tahun 9 bulan. Sepeninggal Hisam, khalifah-khalifah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. Hal ini makin mempercepat runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Khalifah ke-11 adalah Walid bin Yazid. Daulah Umayyah mengalami kemunduran di masa pemerintahan Walid bin Yazid. Ia berkelakuan buruk dan suka melanggar norma agama. Kalangan keluarga sendiri benci padanya, dan ia mati terbunuh. Meskipun demikian, kebijakan yang paling utama yang dilakukan oleh Walid bin Yazid ialah melipatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai famili untuk merawatnya. Ia menetapkan anggaran khusus untuk pembiayaan tersebut dan menyediakan perawat untuk masing-masing orang. Dia sempat meloloskan diri dari penangkapan besar-besaran di Damaskus yang dilakukan oleh keponakannya. Masa pemerintahannya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Dia wafat dalam usia 40 tahun. Khalifah ke-12 adalah Yazid bin Walid atau dikenal dengan Yazid III. Pemerintahan Yazid bin Walid tidak mendapat dukungan dari rakyat karena perbuatannya yang suka mengurangi anggaran belanja negara. Masa pemerintahannya penuh dengan kemelut dan pemberontakan. Masa pemerintahannya berlangsung selama 16 bulan. Dia wafat dalam usia 46 tahun. Khalifah ke-13 adalah Ibrahim bin Malik. Diangkatnya Ibrahim menjadi khalifah tidak memperoleh suara bulat di dalam lingkungan keluarga Bani Umayyah dan rakyatnya. Karena itu, keadaan negara semakin kacau dengan munculnya beberapa pemberontak. Ia menggerakkan pasukan besar berkekuatan 80.000 orang dari Armenia menuju Syria. Ia dengan sukarela mengundurkan diri dari jabatan khilafah dan mengangkat baiat terhadap Marwan ibnu Muhammad. Dia memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Hijriah. Khalifah ke-14 adalah Marwan bin Muhammad. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Beberapa pemberontak dapat ditumpas, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang telah kuat pendukungnya. Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Hurah, terus ke Damaskus. Namun, Abdullah bin Ali yang ditugaskan membunuh Marwan oleh Abbas as-Soffah selalu mengejarnya. Akhirnya sampailah Marwan di Mesir, di Bushair, daerah Al-Fayyun, Mesir. Dia mati terbunuh oleh Salih bin Ali, orang yang menerima penyerahan tugas dari Abdullah. Marwan terbunuh pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah atau 5 Agustus 750 Masehi. Dengan demikian, tamatlah kedaulatan Bani Umayyah di Damaskus dan sebagai tindak lanjutnya dipegang oleh Bani Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Syarifah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof, dan lain-lain. Bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing,
seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Pertumbuhan kebudayaan pada masa Umayyah yang pertama adalah dalam bidang arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan arsitek serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Al-Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Dalam bidang organisasi militer, pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Pada bidang perdagangan, setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Bersih pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula kota Aden. Dalam bidang kerajinan, ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan trias, semacam bordiran, yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kerjakan soal-soal berikut di buku tugas. Kemudian kalian foto dan kirim di classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.